kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini, kita masih membahas soal bantuan sosial. Kita update kembali untuk progres penyaluran bansos baik PKH maupun BPNT tahap 1 tahun 2026 melalui 4 bank penyalur di kartu KKS. Nah, pasti sudah banyak yang ngecek ya. Di KKS-nya ada yang pasti sudah masuk saldo bansosnya, ada yang masuk 1 kali, ada yang 2 kali, dan juga pasti ada yang belum terisi saldo bansosnya sama sekali di kartunya. Nah, berikut beberapa penyebab kenapa kok kartu KKS-nya belum terisi saldo bansos sama sekali. Nah, banyak penyebabnya, ya, diantaranya bisa desilnya naik, bahkan desil yang rendah, walaupun desilnya 1, 2, 3, 4, nah itu belum berarti atau bukan berarti bantuannya itu cair. Ya, ada juga yang tidak cair walaupun desil rendah. Dan bahkan juga desilnya rendah, tapi juga ada yang belum pernah dapat bansos sama sekali. Nah, nanti akan kita bahas dan juga terkait mengenai kapan kira-kira ya jadwal untuk pembagian beras plus minyak goreng. Kira-kira di Ramadan minggu keberapa, nanti akan kita bahas. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Dan langsung saja kita akan membahas terkait mengenai informasi bansos terkini. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan ya bagi Anda yang menjalankannya. Ada yang sudah berpuasa ya di hari ini tadi ya. Itu adalah mungkin dari saudara-saudari kita di Muhammadiyah, nah itu sudah puasa duluan. Dan yang kalau ikut pemerintah atau NU, nah ini mulai besok dan malam ini sudah taraweh. Nah, walaupun berbeda hari puasanya, tetapi ya harus rukun ya, kerukunan harus tetap dijaga, karena sama saja ya. Yang penting kan puasa, daripada yang nggak puasa, ya mungkin yang ngaku Islam tapi nggak puasa, nah ini disayangkan sekali ya. Nah, Sobat YouTube, di bulan Ramadan ya, ini kan sudah awal bulan Ramadan ya, jadi di puasa pertama di bulan Ramadan tahun 2026 ini, alhamdulillah para penerima manfaat ini ada yang sudah menerima bantuannya untuk tahap pertama tahun 2026 ini. Nah, jadi ya harus disyukuri ya, karena bantuannya ini mungkin sangat dibutuhkan ya oleh para penerima manfaat. Kalau PKH ya untuk keperluan anak sekolahnya ya. Dan juga ada yang dapat sembako atau BPNT yang Rp600.000. Nah, ini pasti sangat dibutuhkan untuk membeli bahan sembako seperti beras, telur. Nah, itu bisa untuk satu keluarga dikonsumsi, dipenuhi gizinya, ya, bisa untuk makanan berbuka atau makanan sahur ya bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Nah, Sobat YouTube, bagi yang sudah cair bansosnya, ya, nah, tolong untuk bantuan sembakonya, ini kalau bisa ya belanjanya, ya, yang BPNT atau sembakonya sudah cair, Rp600.000. Nah, ini belanjanya itu kan pasti banyak yang belanja beras ya. Ya, kalau bulan ini ya, ini kalau tahap 1 ini nggak apa-apa berasnya itu dikurangi ya. Misalnya yang biasa beli 15 kilo ya, ya dikurangi jadi 10 kilo saja ya, atau mungkin 5 kilo saja. Karena apa? Di bulan Ramadan yang dapat BPNT dan PKH yang masih cair ini ya tahun ini, nah itu mayoritas ya itu akan dapat bantuan pangan beras berbentuk beras langsung plus minyak goreng. Nah, insya Allah ini untuk alokasi 2 bulan 10 kilo 10 kilo dan juga minyak goreng 2 liter 2 liter ya untuk alokasi 2 bulan. Nah, jadi karena bulan Ramadan ini akan dapat beras ya, jadi
uang sembakonya yang Rp600.000 itu ya kalau bisa berarti berasnya itu ya dikurangi belinya, mungkin hanya beli 5 kilo atau berapa kilo lah ya. Jadi yang dibanyakin ya untuk pemenuhan gizi yang lain ya, seperti proteinnya ya lebih banyak dibelanjakan telur atau mungkin daging, sayur-sayuran dan buah-buahannya. Nah, kenapa? Ya nanti kan dapat beras ya. Jadi daripada kebanyakan berasnya dan jangan dijual ya. Kalau dapat bantuan pangan beras itu dilarang untuk dijual ya. Kalau dijual berarti sudah nggak butuh bansos, berarti sudah sejahtera ya. Jadi itu logikanya. Nah, kapan kira-kira bantuan beras dan minyak goreng akan disalurkan? Nah, insya Allah ya di bulan Ramadan ini ya. Ditunggu saja, entah minggu keberapa, ditunggu saja, karena masing-masing daerah pasti berbeda untuk jadwal penyalurannya. Nah, untuk yang sudah cair bantuannya, nah ini harus disyukuri dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena belum tentu nanti tahap 2, tahap berikutnya, itu Anda akan dapat bansos lagi. Ya. Nah, jadi setiap tahap penerima bansos itu pasti ada yang berubah. Seperti di awal tahun ini. Yang tahun kemarin itu masih dapat bansos BPNT atau sembako dan PKH yang desilnya 5 atau di atasnya yang belum disurvei. Nah, awal tahun ini desil 5 ke atas, baik yang sudah disurvei maupun yang belum disurvei, semuanya di-stop secara otomatis di sistemnya. Ya, jadi ya nggak bisa di apa ya? Walaupun Anda mungkin protes, ya seperti apapun, ya nggak bisa cair lagi bansosnya. Karena di sistem ya sudah tidak bisa. Ya aturannya sudah desil 5 ke atas, sudah di stop bansosnya. Nah, andai kan desil Anda itu yang sekarang 5 ke atas, bansosnya di stop ini tidak sesuai dengan kondisi Anda yang sekarang, ya mungkin Anda merasa masih layak dapat, karena mungkin sangat miskin, rumahnya masih tidak layak huni. Nah, itu Anda bisa mengusulkan pembaruan desil. Caranya hanya melalui 2 cara, di aplikasi Cek Bansos dan juga lewat desa atau kelurahan. Nah, jadi itu pembaruan desil. Nanti menunggu pembaruan desil itu nggak langsung berubah desilnya ketika sudah pengusulan. Nanti menunggu disurvei ulang, setelah itu nunggu BPS menilai lagi, ya sekitar minimal 3 bulan paling cepat itu, ya baru bisa dilihat apakah desilnya sudah berubah atau tidak. Kalau desilnya berubah dan turun, misal sekarang desilnya 6, nah setelah diusulkan dan setelah disurvei itu desilnya turun menjadi 2 atau 3, nah baru silakan bisa diusulkan bansos kembali. Cara pengusulannya juga hanya melalui 2 cara. Melalui aplikasi Cek Bansos, itu yang secara mandiri, bisa lewat HP Android-nya masing-masing, ya bisa punya anaknya atau cucunya atau keponakannya lah ya. Yang penting akunnya itu mendaftarkan nomor KTP dan KK Anda. Nah, atau juga bisa melalui desa atau kelurahan. Ya hanya 2 cara itu tadi ya yang bisa dilakukan, baik usulan pembaruan desil atau usul bansos. Ya, jadi itu. Nah, untuk yang belum cair bantuannya, itu tadi salah satu penyebabnya adalah desilnya 5 ke atas, pasti bansosnya itu tidak cair. Tidak hanya itu, ada yang desilnya rendah di bawah 5, desilnya 1-4, tapi bantuannya belum cair, padahal sudah punya kartu. Nah, ini disebabkan ya kebanyakan tahun kemarin itu memang belum terisi saldo bansos sama sekali, karena di SIG-NG statusnya itu KKS tidak distribusi. Kok bisa padahal sudah dapat kartu? Nah, itu kemungkinan kartunya belum diaktifasi oleh bank. Jadi kartunya nggak bisa diisi saldo bansos sampai saat ini. Nah, tapi ini kayaknya nama-namanya ini alhamdulillah sudah muncul lagi, dari bank akan menjadwalkan ulang, nggak tahu nanti akan dikasih kartu baru atau seperti apa. Ya, intinya ya masih ada harapan di tahun ini lagi.